Apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Semoga dalam keadaan baik-baik saja pastinya ya. Senang sekali saya kembali lagi nih, saya Wulan Juliani menemani Anda tentunya dalam program Dunia Sehat. Nah, pemirsa, jantung kan memiliki peranan yang memang sangat vital ya untuk kehidupan manusia. Namun bagaimana jika katup jantung atau gerbang pintu yang menjaga aliran darah ternyata tidak berjalan dengan benar nih pemirsa? Pastinya akan sangat fatal ya. Untuk itu pemirsa, nih sambil juga kita menjelang nih esok hari tanggal 29 September tepatnya adalah hari atau World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia besok tepatnya ya. Kali itu Dunia Sehat hari ini akan membahas mengenai penyakit klep atau katup jantung dan semua penyakit jantung kita akan bahas hari ini tentunya. Apa yang menyebabkan darah sulit mengalir ke ruangan atau pembuluh darah selanjutnya dan bagaimana cara menanganinya. Untuk itu pemirsa, bila Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit jantung, bagaimana penanganannya ya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @AirScoreTV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sudah saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Penyakit katup jantung adalah penyakit yang muncul akibat adanya kelainan atau gangguan pada salah satu atau lebih dari keempat katup jantung, yakni katup mitral, katup triskupit, katup pulmonal, dan katup aorta, sehingga darah sulit mengalir ke ruangan atau pembuluh darah selanjutnya. Pada banyak kasus, penyebab munculnya penyakit katup jantung pada seseorang kadang tidak dapat diketahui. Namun seseorang yang memiliki riwayat penyakit seperti sifilis, penyakit jaringan ikat, tekanan darah tinggi, kardiomiopati, serta serangan jantung memiliki potensi terkena penyakit katup jantung. Seseorang yang mengalami katup jantung memiliki gejala seperti kesulitan mengambil nafas, tekanan pada bagian dada terutama saat sedang beraktivitas, pusing, kelelahan, dan pingsan. Ya, segera temui dokter jika Anda mengalami gejala tersebut untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah pemirsa, sudah lihat ya sedikit informasi mengenai penyakit katup jantung, dan untuk itu kita akan bahas lebih detail lagi bersama dengan Bunda ya. Nggak dokter yang sudah hadir ke sini ya. Ini ada Dr. Yeti Sediawan, SPCP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Medica Hospital. Halo, Medistra Hospital ya. Oke, dokter apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Wulan. Gimana, Wulan? Ada, alhamdulillah juga baik ya. Nah dokter nih, aku besok itu kan adalah Hari Jantung Sedunia, tepatnya tanggal 29 September. Kan setiap tahun ini temanya ternyata berbeda-beda ya, Bunda ya. Ini apa besok temanya nih, Temanya kalau dalam bahasa Inggrisnya Power Your Life. Dan kita terjemahkan bebas, PRQ maupun Yayasan Jantung memperterjemahkannya semangat hidup atau jantungmu, energi hidupmu. Jadi tanpa jantung yang sehat, hidup kita tidak powerful. Betul. Jadi apalagi jantung itu merupakan sebuah organ yang sangat penting ya, Bunda ya, paling penting untuk kehidupan manusia ya. Semua Bunda? organ penting, sayang. Semua organ penting ya. Hanya jantung adalah sumber cinta. Kan daai kan TV cinta kasih. Sumber cinta, you are in my heart, I give you my heart. Kan? Jadi sumber cinta, sumber energi, sumber makanan bagi seluruh organ dalam tubuh. Tanpa jantung yang berdenyut dengan sehat, maka tubuhmu akan lemas, lunglai, sesak nafas, dan sebagainya. Oke, itu kalau katup jantung atau kira-kira penyakit jantung atau penyakit cinta ya Bunda ya? Aduh. Karena hidupnya kayaknya nggak berarti gitu. Betul. Ya. Katanya orang hidup tidak bisa tanpa cinta, padahal hidup tidak bisa tanpa oksigen. Betul nggak, Wulan? Betul dokter. Oke dokter, ini kan juga tema kita adalah katup jantung juga nih dokter. Sebenarnya fungsi dari katup jantung sendiri itu apa sih dokter? Sebenarnya katup itu seperti pintu ya, Wulan. Jadi ruang-ruang jantung kita tahu ada 4 ruangan, yaitu bilik dan serambi. Serambi ada 2, kiri kanan, bilik kiri kanan. Nah, antara serambi dan bilik ada katup, baik di kiri maupun kanan. Kemudian ada lagi katup dari bilik kiri menuju ke jantung, itu ada katup lagi juga dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Jadi ada katup juga atau klep. Nah, katup-katup ini harus berfungsi dengan baik, yaitu membuka ketika jantung memumpahkan darah, baik dari satu ruangan ke ruangan lain atau dari ruangan jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Dia membuka dengan
lebar dan betul dengan baik dan pada waktunya yang tepat dan menutup juga dengan baik dengan sempurna. Dan kalau terjadi gangguan pembukaan maupun penutupan, itu akan terjadi gangguan penyakit katup ini. Jadi ada penyempitan, ada kebocoran atau ada arah balik dari jantung, misalnya dari bilik kiri ke serambi kiri Ke serambi gitu. kiri, Jadi ya. dia ada tidak berfungsi dengan normal. Jadi penyakit jantung katup itu fungsinya bisa, anatominya juga bisa. Oke, itu tadi adalah penjabaran mengenai penyakit katup jantung sendiri ya, betul. dokter ya. Terus dokter gini, faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit katup jantungnya sendiri, dok? Ya, penyakit jantung katup memang kalau di Indonesia terbanyak itu Wulan adalah penyebabnya adanya infeksi dari kuman. Kemudian itu kita kenal penyakit demam rematik. Nah, ketika terinfeksi oleh kuman itu, tubuh mengadakan reaksi terhadap kuman. Ternyata protein di kuman itu sama dengan katup. Jadi akhirnya dia maksudnya melawan katup, tetapi melawan kuman, tetapi katupnya juga jadi peradangan, akhirnya bengkak, kemudian bisa penyempitan, bahkan juga bisa ada regurgitasi atau kebocoran. Jadi sebenarnya terbanyak di Indonesia adalah penyakit demam rematik, ya, itu infeksi, tetapi ada imunologi atau autoimun atau daya antibodi tubuh untuk melawan tapi merugikan katup. Nah, itu bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Tapi di Indonesia mostly atau terutama karena penyakit ini, tetapi bisa saja oleh penyebab lain, antara lain bawaan juga bisa. Jadi waktu lahir dia memang pembentukan jantungnya tidak sempurna sehingga ada kelainan katup. Kemudian juga ada faktor yang lain, misalnya usia lanjut. Jadi ada kekakuan dari katup, kemudian ada kebocoran. Dia waktu muda tidak ada masalah, setelah usia lanjut, kemudian katupnya kaku, sehingga terjadilah aliran darah yang terbalik. Jadi dia balik, atau penyempitan karena kaku, ada pengapuran. Nah, ada satu lagi adalah penyakit jantung katup yang karena serangan jantung. Serangan jantung itu mengenai otot jantung, tetapi ternyata di belakang dari katup itu ada otot juga yang terkena sehingga jantungnya, katup jantungnya juga bermasalah, sehingga terjadi kebocoran, dan itu biasanya serangan jantung yang berat ya. Oke. Gitu. Tapi dokter, kalau untuk pola hidup sendiri itu mempengaruhi nggak nantinya untuk katup jantung Ya, kalau seseorang? penyakit jantung katup karena infeksi tentunya hidup harus bersih, sehat. Dan kalau sudah kena penyakit rema atau penyakit demam rematik sebelum jantungnya terkena, dia harus tidak boleh terulang kembali karena ini masalahnya autoimun ya. Jadi kekebalan tubuh, sehingga kalau terjadi lagi maka dia bisa relapse dan terganggulah katup jantungnya tersebut. Jadi hidup bersih, gaya hidup yang baik. Nah, kalau kita menuju ke gaya hidup untuk yang berolahraga, makanan sehat dan sebagainya, memang kita harus hidup seperti itu. Tapi khusus untuk penyakit jantung katup ini, hindari infeksi kembali oleh kuman-kuman yang penyebab dari penyakit katup ini. Oh, jadi harus dihindari ya, Hindari dokter, untuk ya. tidak lebih berat, dan dia harus kontrol, check up ke dokter jantung, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sejauh mana keberatan atau severity dari katupnya. Apakah perlu intervensi, misalnya dilakukan balon, jadi kalau ada penyempitan dilebarkan katupnya. Sekarang sudah maju ya Wulan, jadi bisa kita tanpa operasi bisa, kemudian atau harus diganti katupnya dengan katup buatan. Oh, ada katup buatan Ya, juga. sehingga harus dimonitor terus pada dokter jantung terdekat. Oke, baik dokter. Kita akan lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa nih, untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai katup jantung ataupun penyakit jantung ya, tentunya, dan bagaimana sih penanganan yang terbaik, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @CHR_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Saya akan terlebih dahulu informasi berikut ini.
Baik pemirsa, kembali ke Dunia Sehat, dan untuk Anda nih yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit katup jantung maupun penyakit jantung lainnya, karena besok kebetulan juga Hari Jantung Sedunia, kami sudah kehadiran seorang dokter cantik di sini ya. Ada Dokter Yeti Setiawan, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Medisra Hospital. Kita akan membahas mengenai katup jantung ya. Dokter, kita lanjutin lagi nih obrolan kita nih ya. Panggilnya Bunda, tapi aku takutnya kalau pesan Bunda harus dokter. Oke, Akrab. Dokter Yati, aku tadi kan bilang bahwa penyakit ini bisa saja dari keturunan juga bisa, atau mungkin memang sudah dari bawaan, keturunan, bawaan ya. bawaan tadi, maupun sudah tua. Tapi kalau untuk umur rata-rata seseorang terkena penyakit jantung, katup jantung ini dari umur berapa sih? Ya, biasanya Bulan infeksinya kalau penyakit demam rematik itu pada usia anak-anak, usia sekolah, tapi manifestasinya adalah remaja. Dan kerap pasiennya itu tidak tahu, orang tuanya juga tahu bahwa anaknya menderita penyakit demam rematik, kemudian datang ke dokter jantung dalam keadaan anaknya sesak atau ada gangguan irama jantung atau aktivitasnya terganggu ya, tidak sampai sesak tapi kok cenderung dia aktivitasnya tidak seperti anak lain. Nah, biasanya bawa ke dokter, baru diketahuilah ternyata katupnya ada masalah. Kemudian kita backward lagi, kita tanya riwayatnya pernah nggak kena demam rematik. Apa gejalanya, dia sendiri tidak tahu apa. Betul. Tapi demam biasanya, kemudian ada nyeri di sendi-sendi besar yang berpindah-pindah. Nah, ternyata oh iya memang waktu kecil seperti itu. Nah, kemungkinan 90% pasien yang kena penyakit jantung katup yang banyak di negara berkembang adalah yang sedang berkembang seperti Indonesia disebabkan oleh penyakit demam rematik ini. Jadi autoimun yang saya sebutkan, bahwa ada antibodi terhadap kuman tersebut, tetapi mengenai justru melawan kuman, tapi mengenai katup jantungnya sendiri. Nah, tapi dokter tadi kan bilang kalau demam rematik tadi ya, itu akan mengincar bagian-bagian sendi-sendi tertentu. Nah, itu bagaimana untuk membedakan? Memang kan kadang-kadang ada orang yang, aku aja kadang-kadang kalau lagi demam gitu ya dokter, suka kadang-kadang pegel juga tapi nggak enak badannya gitu kan. Nah, itu membedakannya gimana nih dokter? Memang itu ada pemeriksaan, memang selain dari gejala tadi demam, kemudian rasa sakit di sendi yang berpindah-pindah, juga ada pemeriksaan darah. Nah, ada indikator-indikator yang Wulan kena serangan penyakit demam rematik, tetapi juga tidak semua demam dan nyeri-nyeri sendi itu karena demam rematik ya, karena bisa saja karena virus, infeksi virus juga bisa. Biasanya dokternya kemudian memeriksa darah, kemudian menentukan jenis penyakitnya, atau juga dilakukan pemeriksaan katup, kan, karena selain sebelum terkena katup juga bisa peradangan dari dinding jantung ya, atau kita sekarang kan ada demam berdarah ya. Betul. Orang suka bingung nih kenapa anak-anak ya, tapi tentunya dokter atau di rumah sakit mereka sudah pakar untuk menentukan ini infeksi apa. Tapi harus waspada. Tetap harus waspada ya dokter ya. Lalu dokter, apakah sama nih dengan penyakit jantung koroner nantinya? Berbeda. Kalau penyakit jantung koroner adalah adanya gangguan di aliran darah yang lewat koroner untuk memperdarahi otot jantung. Kita tahu koroner itu membawa makanan dan oksigen untuk otot jantung. Bila terjadi gangguan aliran yang disebabkan oleh penyempitan ataupun penyempitan yang fix ataupun tiba-tiba dia spasm, itu maka seperti kita sawah ya, irigasinya terganggu oleh aliran airnya kan akan terjadilah mati jaringan. Biasanya kena serangan jantung, dan dulu orang usia lanjut kena, maksudnya di atas 40 tahun. Tapi sekarang dengan gaya hidup yang kurang sehat ya Wulan, usia muda bahkan 28 tahun ada yang kena serangan jantung karena gaya hidup yang tidak baik. Contohnya kurang bergerak, kemudian merokok ya, kurang bergerak, kemudian diet, konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, kemudian rendah serat ya, kurang buah-buah, sayur-sayuran, dan juga obesitas. Ya, obesitas. Jadi untuk mereka yang mempunyai gaya hidup yang kurang baik, tentunya harus ditinggalkan. Kemudian kalau dalam keluarga ada yang menderita penyakit jantung di usia muda, sebaiknya alert ya, kemudian check up dan kembali lagi
bahwa penyakit jantung bisa dicegah. Jadi Bisa kita dicegah. dan jangan menyerah ya, kalau sudah kena penyakit jantung jangan menyerah, sehingga kita harus cegah tidak terjadi penyakit jantung berikutnya. Oke, baik. Dokter tadi sempat bilang bahwa ini juga bisa karena bawaan juga. Itu bawaannya memang karena ibunya yang pas sedang mengandung dia tidak bagus gaya hidupnya. Ini katup lagi ya, kita Katup bicara, lagi ya, bukan kita ke koroner. katup. Nah, katup itu penyakit jantung bawaan memang waktu sejak pembentukan di rahim ibunya, si janin itu pembentukannya tidak sempurna, sehingga terjadilah gangguan atau kelainan dari katup. Jadi bukan ibunya. Oh. Jadi bayinya memang lahir dengan masalah di katup jantung. Oke. Jadi dari bayinya sendiri gitu ya dokter ya. Oke, dokter kita akan ada lagi nanti pastinya ya. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai bahaya penyakit katup jantung maupun penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 0212903284 atau bisa melalui Twitter @KM_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kini kita saksikan terlebih dahulu info sehat buah yang baik untuk jantung. Pemirsa Dunia Sehat, selain enak dan segar untuk dikonsumsi, buah-buahan juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Berikut ini diantaranya. Jeruk. Hasil penelitian yang dilansir dalam jurnal Stroke menyimpulkan bahwa buah jeruk dan sejenisnya dapat menurunkan hingga 19% resiko stroke iskemik yang diakibatkan oleh tersumbatnya pembuluh darah ke otak. Vitamin C dan kalsium yang terdapat dalam buah ini dapat membantu melindungi kita terhadap penyakit jantung dan stroke. Pepaya. Buah pepaya ternyata banyak mengandung antioksidan, vitamin E, C, dan papain. Antioksidan, vitamin E dan C tersebut sangat baik untuk kesehatan jantung Anda. Sedangkan papain bermanfaat untuk membantu menurunkan peradangan dalam tubuh Anda. Pisang. Pisang kaya akan kandungan kalium. Hasil riset menunjukkan bahwa diet rendah kalium atau kurang dari 1,5 gram per hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke hingga 28%. Semangka. Buah semangka ternyata banyak mengandung vitamin, likopen B, serta asam amino. Berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung Anda dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tomat. Hasil riset menunjukkan bahwa kandungan likopen, zat berwarna merah dalam tomat, dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke pada pria dewasa. Pemirsa, kembali lagi masih di Dunia Sehat ya. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi nih, karena besok juga kebetulan adalah Hari Jantung Sedunia ya. Kita sudah kehadiran seorang dokter di sini yang akan membahas mengenai penyakit katup jantung maupun penyakit jantung lainnya. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi nomor di 021 290 3244 atau bisa melalui Twitter @KM_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjutkan kembali obrolan kami dengan Dr. Yeti Hasediawan, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Medistra. Dokter, tadi besok itu adalah Hari Jantung Sedunia dengan tema Power Your Life ya. Ya. Power Your Life ya. nggak Jadi sih? terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah jantungmu energi hidupmu. Jadi tanpa jantung yang sehat hidupmu akan lemes, letoy ya. Oh, tuh lemes, letih, lesu gitu Lesu, lelah, ya. dan karir Anda juga tidak mencapai yang optimal kan kalau kita tidak sehat. Dan jantung itu adalah sumber energi, sumber oksigen, sumber makanan. Dia yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dengan mempaparkan darah, oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jadi hidup bisa tanpa cinta, tapi tidak bisa tanpa oksigen. Oh, Wow. hidup tanpa cinta gitu ya dokter. Nah, dokter, ini sebenarnya kalau di Indonesia sendiri paling banyak untuk penyakit jantungnya apa sih dokter? Kita tetap sama dengan di dunia, yaitu penyakit jantung koroner. Karena di negara yang sudah berkembang juga sebagai pembunuh nomor 1 dan penyebab kecacatan. Di Indonesia juga sekarang meningkat. Kenapa? Karena kita mengimpor gaya hidup yang tidak sehat. Anak-anak muda sekarang sudah kurang bergerak. Kita naik tangga sudah mulai males, walaupun sebenarnya ada tangga, dia lebih memilih elevator atau Betul. lift. Kemudian memang untuk bergerak, bermain sepeda dan berjalan kaki sekarang sudah kurang sarananya kecuali ada Car Free Day ya. Selain itu juga konsumsi makanan yang berlemak.
kurang sayur, kurang buah, kurang istirahat. Kemudian juga obesitas makin meningkat, merokok jangan lupa Wulan. Sekarang kita lihat anak-anak muda, remaja semua merokok. Kalau yang sudah dewasa merokok memang dikatakan oh itu pilihan saya. Ya, life is yours, tapi kan juga mengganggu untuk lingkungan. Juga memberi contoh kepada anak-anaknya, kepada lingkungannya. Berilah kebiasaan yang baik. Yang baik dokter ya. Dokter kita sudah telepon, kita angkat lebih dahulu ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya dengan Elvi di daerah Kemang. Bu Elvi dari Kemang? Iya. Oke, baik. Ibu pertanyaannya Ibu. Iya. Bunda dokter. Halo Elvi, hai Elvi. Hai. Iya. Suami saya dokter sudah sekitar 10 tahun lebih sering terganggu denyut nadinya sering terlambat sekali, tapi juga sering kenceng banget. Sudah sempat juga pernah ke Medistra. Ya, tapi akhir-akhir ini dokter menyatakan bahwa otot jantung beliau tuh menebal dan itu katanya genetik. Pertanyaan saya dokter, adakah obat atau terapi apa yang bisa dilakukan ketika datang serangan denyut nadi yang tidak beraturan itu sebab sangat mengganggu beliau. Saya sudah paham menerima cerita dari Bu Elvi dan itu. Dokter ada mau tanyain ke Ibu Elvi? Oh iya, Bu Elvi usia suami berapa ya Bu Elvi? Ya, usianya 59 tahun sekarang ini. Oh, masih muda ya Bu Elvi. 59 tahun. Oke. Baiklah. Kita akan coba jawab dokter. Cukup Boleh. Oh, saya langsung dulu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dokter. Kan langsung dijawab nih ya. Betul. Terima kasih Bu Elvi. Kita akan coba menjawab nih dokter. Tadi itu suaminya itu denyut jantungnya Tidak teratur, cepat, ya. lambat, cepat, lambat. Itu kita lambat. sebut biasanya atrial fibrilasi. Perkiraan saya ya Bu Elvi, kerap kita belum tahu kalau tidak saya periksa EKG, pemeriksaan listrik, aliran listrik jantung. Tapi kira-kira kalau lambat, cepat, tidak beratur, dan biasanya kalau lagi cepat tuh sesak loh Wulan. Betul. Jadi sangat tidak menyenangkan dan mengkhawatirkan. Itu Bu Elvi. Dan kalau dikatakan otot jantungnya itu menebal, kemungkinan apakah ada hipertensi atau penyakit yang genetik tadi kita sebut hipertrofi kardiomiopati. Jangan putus asa ya untuk Bu Elvi, tentunya ada obatnya dan kita cegah untuk tidak lebih berat. Dan dokternya akan menyampaikan konsultasi ini dengan baik. Tetapi kita cegah denyut yang pelan dan cepat itu, Bulan, ada obatnya. Dan kita jangan sampai terjadi stroke. Bukan menakut-nakuti, ini waspada. Karena kemarin ini baru ada peringatan atrial fibrilasi, kalau ini benar atrial fibrilasi. Karena kita harus waspada bahwa dari 6 orang yang menderita stroke, 5 ini penyebabnya adalah gangguan irama ini yang cepat lambat tersebut. Kita sebut atrial fibrilasi. Jadi kalau stroke karena irama jantung ini biasanya lebih berat dari stroke yang penyebab lain. Jadi kenapa? Ketika denyutnya tidak teratur, lambat cepat ini di jantung, darah tidak lancar untuk dipompakan ke dada. Jadi ada daerah jantung, darah yang di jantung itu seperti tergenang gitu ya. Nah itu menyebabkan pembekuan di situ yang bisa lepas ke otak sehingga stroke. Nah untuk Ibu Elvi sebaiknya memakai suaminya, tentunya dokternya sudah memberikan, yaitu antikoagulan ya. Antikoagulan itu adalah pengencer darah. Ini untuk mencegah stroke Ibu Elvi ya. Jadi sekali lagi Ibu Elvi jangan putus asa, banyak cara untuk suami Ibu Elvi untuk tidak terjadi serangan jantung maupun komplikasi stroke dan juga meninggal pada usia muda. Jadi gaya hidup sehat, kemudian obat yang baik yang teratur, kontrol ke dokternya, biasanya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan apakah ini berisiko untuk komplikasi.
gitu Ibu Elvi. Oke, jadi harus gaya hidupnya juga harus dikontrol ya Bu Betul. Elvi untuk suaminya ya, dan mungkin diperiksa lebih jauh Dia karena masih muda masih loh. muda, masih 59 tahun ya dokter. Betul. Dokter, ngomong-ngomong soal masih muda nih dokter, memang sekarang kalau kita lihat kan di usia muda saja sudah bisa terkena penyakit jantung Serangan ya jantung dokter ya. Nah itu berarti mulai dari usia berapa sih dokter orang sudah bisa sekarang nih ya, untuk sekarang ini sudah bisa terkena penyakit jantung? Ya sebenarnya penyakit jantung itu pada laki-laki lebih cepat dibandingkan pada perempuan pada umumnya. Karena laki-laki biasanya umur 50 tahun ke atas, perempuan pada usia yang sama sebelum menopause. Perempuan 10 tahun lebih lambat kena penyakit jantung karena hormon estrogen membantu kelenturan pembuluh darah, juga profil dari lemaknya itu bagus sebelum usia menopause. Tapi setelah menopause profil lemak itu akan berubah, kemudian ada penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes datang biasanya pada usia menopause. Tetapi sekarang laki-laki maupun perempuan usia lebih muda sudah kena serangan jantung koroner ini. Kenapa? Karena gaya hidup ya Ji. Jadi perempuan juga sekarang kompetitif, merokok, kurang bergerak, obesitas, kolesterol tinggi, kolesterol jahatnya tinggi, kolesterol baiknya rendah. Kemudian trigliserida tinggi, stres juga. Suasana stres kompetitif sekarang ini luar biasa. Oke, berarti banyak sekali penyebabnya ya dokter Merokok, ya. jangan lupa. Merokok tuh jangan lupa itu. Tapi dokter, kalau orang yang merokok, kita misalkan tidak merokok tapi di sekitar kita nih banyak perokok dokter, kita bisa juga terkena. Betul, itu perokok pasif. Jadi ada penelitian kalau di ruang tertutup, dia air conditioned, kemudian tidak ada ventilasi keluar, biasanya perokok itu akan menghembuskan rokok dan di asap itu sebetulnya yang berbahaya. Dan kita tidak sadar itu akan kita konsumsi asapnya, dan asap rokok itu betul-betul, jadi hindarilah perokok. Jadi kalau kita ada yang merokok, tegur dengan hormat bahwa harus ke tempat khusus untuk merokok. Baik. Dan tentunya ditegur juga jangan marah balik ya. Betul. Biasanya dokter ya, kadang-kadang kalau ditegur juga kita kan juga nggak pengen sakit gitu, ditegur baik-baik, tapi kadang-kadang yang merokok juga lebih marah kadang-kadang ya. Oke dokter, kita akan lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa nih, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang berkonsultasi mengenai penyakit katup jantung maupun penyakit jantung lainnya dan bagaimana penanganan yang baik, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DRScore.TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Tapi sekarang kita punya info sehat lebih dahulu, olahraga yang baik bagi penderita penyakit jantung. Pemirsa Dunia Sehat, olahraga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun bagi sebagian orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, ada baiknya Anda harus pintar dalam memilih olahraga yang tepat. Berikut ini adalah olahraga yang baik bagi penderita penyakit jantung. Jalan santai. Anda bisa melakukan jalan santai baik di alam terbuka maupun di rumah dengan menggunakan treadmill. Olahraga ringan ini bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh. Anda bisa melakukan jalan santai di sekitar rumah Anda pada waktu pagi atau sore hari. Jogging. Lari santai atau jogging sama halnya dengan jalan santai dapat dilakukan setiap hari. Jogging merupakan olahraga ringan yang bisa membuat jantung tetap sehat, menjaga daya tahan tubuh, menambah kebugaran tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Bersepeda. Aktivitas yang satu ini bisa dilakukan pada pagi dan sore hari. Ya, bersepeda merupakan olahraga kardiovaskular yang berfungsi untuk melatih ketahanan jantung, melatih persendian dan otot. Berenang. Manfaat berenang selain untuk melatih paru-paru juga bermanfaat untuk melatih ketahanan jantung. 2,5 jam berenang per minggu akan memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan jantung. Kelebihan lain dari olahraga ringan ini adalah tidak memberikan tekanan yang lebih pada tulang dan persendian. Hal ini bermanfaat bagi Anda yang sedikit kelebihan berat badan atau memiliki masalah persendian seperti artritis. Baik pemirsa, kembali lagi pastinya di Dunia Sehat. Untuk Anda yang berkonsultasi nih mengenai bahaya penyakit jantung maupun penyakit katup jantung dan bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DRScore.TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita kembali obrolan kami dengan Dr. JTH Sediawan SPCP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Medistra Hospital. Dokter nih, karena memang juga besok berketepatan sekali ya dengan Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September. Jadi hari ini, yes kata dokter. Jadi hari kita akan membahas mengenai jantung ya dokter.
Dokter, ketika seseorang memang sudah terkena penyakit jantung gitu ya, dan sudah ada pengobatannya tertentu gitu, itu dia akan terkena lagi nggak dokter? Atau obat-obat itu akan menghambat jalannya penyakit jantungnya? Nah, sebelum menjawab itu, Bulan, penyakit jantung itu yang banyak dan sekarang meningkat terus adalah penyakit jantung hipertensi ya. Jadi penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit otot jantung, dan itu komplikasinya bisa sesak nafas, gagal jantung dan sebagainya. Nah, kalau penyakit jantung koroner, kalau sudah kena serangan jantung diharapkan tidak terjadi lagi serangan jantung berikutnya. Tapi sebenarnya bisa dicegah. Kalau seseorang mempunyai faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, misalnya merokok, kurang bergerak, lemak tinggi, kadar lemak tinggi, kemudian lemak tuh kolesterol ya, kolesterol jahat, obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dia harus alert bahwa dia mempunyai risiko untuk terkena penyakit jantung dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai faktor risiko tersebut. Dan faktor risiko itu kumulatif, kalau punya satu ditambah lagi yang lain maka kumulatif risiko akan meningkat. Nah, kalau dia sampai kena serangan jantung seperti pertanyaan Wulan, berarti kan dia tidak cegah ya, Betul. tidak menghindari faktor risiko. Tapi kalau sampai terjadi, diharapkan tidak terjadi lagi. Dan kalau sampai dia terkena serangan jantung, gejalanya adalah yang umumnya spesifik adalah rasa berat di dada, kemudian menjalar ke lengan kiri, terasa tercekik. Ada juga seperti sindroma masuk angin. Jadi orang Indonesia sering tuh rasa masuk angin, dikiranya masuk angin, padahal dia kena serangan jantung, dia rasa tersedak di ulu hati, kemudian dia dikerik ya, atau dipijit, ternyata meninggal karena angin duduk, padahal angin tidak pernah duduk. Sebenarnya Angin itu muter. muter. Itu angin, itu sebenarnya kena serangan jantung. Secepatnya segera ke rumah sakit yang terdekat, dan kita terutama di Jakarta sekarang sudah ada center-center untuk menolong penyakit jantung. Kita lihat bagaimana penyakit jantungnya. Bila membutuhkan intervensi secepatnya, pembuluh darah yang menyempit kita buka secepatnya sehingga kita pasang ring atau cincin di sana, atau kalau tidak kita berikan dia pengencer darah untuk melarutkan bekuan darah yang menyumbat. Dan bila sudah selesai pengobatannya, jangan sampai terserang seperti pertanyaan Wulan kembali, yaitu bergaya hidup sehat, faktor risiko dikoreksi dan rajin berobat dan kontrol. Jadi kita mesti ikhtiar. Betul, harus berusaha juga dokter ya. Betul. Oke, dokter, kita sudah ada penelpon, kita akan coba jawab terlebih dahulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang, dokter. Saya ini Ayin. Dengan Pak siapa? Ayin Pak Ain di mana Pak? di Jatinegara. Jatinegara. Pertanyaannya Pak? Saya mau nanya ini, saya punya dada tuh suka nyesek. Pokoknya nyesek itu suka deg-degan sekali-sekali, cuman nggak sering. Cuman udah gitu di dadanya suka kayaknya apa tuh nggak enak deh gitu, kayak ketekan gitu. Ya saya mau tanya, saya sih berobat ke UKI sama rumah sakit Pasar Rebo, tapi saya dengan saya kena nggak kerja nggak ini, saya cuman ada BPJS, kakak saya bayarin, saya pakai BPJS. Oke, pertanyaannya gimana? Ya saya mau tahu kalau ini jantungnya jantung apa, itu suka nyesek tuh, kalau nyesek suka letek ke leher gitu tuh, kayak lehernya tuh nyekek, terus begitu dada saya tuh sebangun pagi tuh suka deg gitu, tapi sementara nggak kenceng, cuman cuman kayak nggak enak, ganjel gitu. Oke, mungkin usianya berapa nih Bu Ayin? Usia saya udah 72. 72 tahun. Dokter, yang mau tanyakan dokter? Ibu Ayin sekarang berat badan, tinggi badan berapa Bu Ayin? Tinggi 155, berat badan 49. Menderita penyakit kencing manis enggak Bu Enggak. Ayin? Diabetes enggak? Enggak. Gula Enggak, normal ya? normal. Alhamdulillah. Nah, kemudian boleh saya jawab langsung? Boleh mau dijawab Boleh. langsung? Kita akan jawab langsung ya. Baik Ya. dokter, bagaimana nih dokter jawabannya? Jadi Wulan, ini usia memang di atas 70, tapi kita kan inginnya di usia berapapun kita gaya hidup kita sehat, atau kita bisa menjalankan aktivitas sehat ya, dengan aktivitas yang baik cukup. Nah, Ibu Ain ini
ada gangguan sakit di dada, berdebar, kemudian rasa tercekik ke leher, kemungkinan ini suatu yang kita sebut dalam kedokteran angina atau sakit dada akibat kekurangan oksigen di pembuluh otot jantungnya. Kita sebut angina, yaitu supply pasokan tidak mencukupi demand kebutuhan. Berarti kan di sini ada gangguan kemungkinan. Jadi Ibu Ain sebaiknya diperiksakan ke dokter. Tadi katanya sudah berobat. Sudah berobat. Kemudian ada penyempitan atau tidak. Biasanya dokter akan menganjurkan untuk dilihat adakah penyempitan di koroner, adakah yang bisa ditolong begitu. Atau kalau terlampau tidak mau ya nggak bisa juga. Jadi kita harus betul-betul dokternya mengatakan yang benar, pasien juga akan ikut. Kebanyakan tidak mau ya, karena saya sudah tua, tapi kalau kualitas hidupnya Ibu Ain nggak bagus kan nggak enak ya. Walaupun usia sekian, sekarang usia 70 tuh masih muda, kita harus melakukan kegiatan yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kembali lagi Bu Ain harus sebaiknya, bukan harus, kembali ke dokternya dan tanya jawab yang lebih bagus. Kemudian tanya apakah saya hanya cukup dengan obat-obatan, apakah harus diintervensi gangguan irama jantung ini. Kalau gangguan irama ini tidak akan hilang dengan obat-obatan, pasti ada penyebab lain gitu ya untuk Ibu Aik. Tapi bersyukur bahwa tidak ada diabetes mellitus, sehingga mudah-mudahan bisa tertolong dengan baik dan kualitas hidup Bu Ain sehingga kembali dengan normal. Baik, dan mudah-mudahan Ibu Ain harus bertanya lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi pastinya ya, dan juga dijaga juga pola hidupnya. Betul. Gitu. Dokter sedikit nih, tadi ada olahraga yang baik untuk orang yang mungkin sudah terkena penyakit jantung, dokter. Kan sebenarnya nggak boleh terlalu berat-berat gitu ya dokter ya? Atau harusnya bagaimana justru olahraga yang paling baik untuk menderita penyakit jantung nih dokter? Ya, sebenarnya kalau seseorang sudah menderita penyakit jantung, baik jantungnya itu membesar atau jantungnya tidak membesar tapi dia sudah ada gangguan jantung, baik gangguan irama atau penyempitan, dokternya itu menentukan, ada tesnya, kemampuan dia untuk olahraga apa, itu di treadmill test, kemudian dia rehabilitasi. Nah, tapi kalau untuk pada umumnya mereka bertahap begitu ya, kalau setelah serangan jantung, kemudian dokternya akan mengawasi apa saja yang boleh, tentunya dimonitor tekanan darah dan denyutnya. Tetapi yang paling murah dan mudah adalah jalan kaki ya Wulan. Memang kalau seseorang baik ya anak muda atau pencegahan penyakit jantung, olahraga bisa tenis, bisa berenang, atau bisa main basket, itu olahraga yang terstruktur boleh. Kalau bisa ada waktu, ada uang ke fitness ya boleh. Tetapi yang paling murah adalah berjalan kaki 4 kali seminggu, 30 menit. Biasanya kalau lebih dari 1 jam bisa cedera. Jadi kita jalan kaki dan tentunya kalau bisa tes dulu ya. Tes dulu ya, baik dokter. Kalau kita lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa untuk Anda yang berkonsultasi ini mengenai bahaya penyakit jantung maupun mengenai penyakit katup jantung, bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau bisa melalui Twitter di @SCORE-TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita saksikan terlebih dahulu tips kesehatan gejala penyakit jantung. Tips kesehatan gejala penyakit katup jantung. Kesulitan mengambil napas, tekanan pada bagian dada terutama saat sedang beraktivitas, pusing, kelelahan, detak jantung tidak beraturan atau tidak normal, penambahan berat badan, pingsan. Kembali ke Dunia Sehat pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit katup jantung maupun penyakit jantung lainnya, bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau bisa melalui Twitter di @SCORE-TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lihat kembali obrolan kami ya dengan Dr. Yeti Hasediawan, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Medisra Hospital. Dokter, lanjut lagi nih ya. Tadi aku belum nanya sedikit nih mengenai pemeriksaan seseorang untuk memeriksa mengenai katup jantung. Bagaimana tuh dokter? Jadi kalau kita pasien datang, biasanya kita tanya jawab periksa laboratorium biasa, lengkap.
dan ada pemeriksaan ekokardiografi semacam USG untuk jantung dari semua dimensi. Kita lihat dari semua arah jantung itu bisa terdeteksi apakah otot jantungnya ada masalah, tapi khususnya katup jantung itu bisa dilihat dengan ekokardiografi. Dan ekokardiografi itu tidak mengganggu karena tidak mengandung sinar, kan orang suka takut mengandung sinar ronsen atau X. Betul. Jadi diperiksa dan tidak menyakiti seseorang. Jadi dokter biasanya melengkapi dengan pemeriksaan itu, terlihatlah penyakit jantung katupnya apa. Apakah ada kebocoran atau aliran balik atau juga penyempitan dari katup. Kemudian akibat dari penyakit jantung katup itu apa? Misalnya pembesaran ruangan-ruangan jantung atau gangguan pompa jantung atau koronernya juga bisa kita nilai, misalnya ada daerah yang kurang oksigen, dan ekokardiografi ini sekarang sudah menjadi rutin untuk pemeriksaan jantung, sehingga tidak ada penyakit jantung katup yang tidak terdeteksi dengan ekokardiografi. Selain eko, tentunya ada pemeriksaan lain yang lebih lanjut lagi, misalnya dengan eko kita menemukan sesuatu tapi kurang lengkap datanya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan TEE, itu sama juga dengan echo tapi tube-nya atau kameranya dimasukkan ke dalam, saluran pencernaan. Kemudian kita bisa lihat apakah ada bekuan darah di dalam jantung, dan kita tahu kalau bekuan darah itu terlepas maka bisa menjadi stroke atau serangan otak ya. Dan kita bisa lihat dengan echo, kalau kurang jelas kita lakukan dengan TEE tersebut. Selain itu juga ada CT scan, jadi kita memeriksa dari lapis demi lapis jantungnya kita periksa, kita lihat. Kemudian selain itu kateterisasi. Kita dimasukkan zat warna ke pembuluh darah seperti diinfus saja, disemprotkan zat warna, kemudian dilihat di kamera, terlihatlah di situ jantungnya, katupnya bagaimana, kemudian pompanya, terus kemudian aliran baliknya bagaimana, melengkapi ekokardiografi kalau diperlukan pemeriksaan kateterisasi ini. Oke, baik dokter. Sudah ada penelpon dulu nih ya, kita angkat dulu ya dokter ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Ya, halo. 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 Dengan siapa di mana? Dengan Irma di Tangerang. Bu Irma di Tangerang, pertanyaannya Bu? Ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang juga. Ya, ini saya mau tanya, Dok. Saya punya anak usia 2 tahun. Ya. Halo. Lanjut Ibu pertanyaannya langsung. Ya, terus kata dokter kemarin habis ronsen juga, dia katanya jantungnya agak bengkak. Setelah itu penyebabnya itu apa ya dok? Terus bisa disembuhkan apa dengan pengobatan gimana dok? Saya mau nanya. Oke. Ya, Irma usianya berapa Irma? Sayanya? Usia? Sayanya 24 Bu. 24? Tadi anaknya umur 2 tahun. Oh, baru melahirkan ya? Iya, betul. Baru 2 tahun. Bengkaknya mulai kapan Irma? Pas dilihat ronsen sih Bu. Hanya di ronsen. Setelah melahirkan? Pas kelihatan. Irma, boleh tanya nggak Ir? Kamu setelah melahirkan sesak nggak nafasnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak nyesek. Jadi aja. tidak ada hubungan dengan persalinan ya? Persalinannya sih di sesar. Enggak, maksudnya keadaan sekarang tidak karena melahirkan? Kenapa? Jadi tadi yang bermasalah adalah bayinya ya, dokter. Oh, bayinya bukan ibunya. Bukan. Oh, sorry about that. It's okay. Masya Allah. It's okay, no problem dokter. Kita akan coba jawab ya, Oke. dokter ya. Jadi tadi yang mengalami pembengkakan di jantungnya adalah anaknya Ibu Irma tadi. Usia 2 Setelah di ronsen tahun. usia 2 tahun. Nah ini dia harus bagaimana dokter? Apakah ini nanti akan Bisa disembuhkan atau bisa disembuhkan tidak? atau harus bagaimana nih sang ibunya nih dokter? Untuk Ibu Irma, semua penyakit insya Allah bisa disembuhkan. Amin. Ya. Selain cinta. Oh. Cinta juga obat-obatan maupun operasi. Tetapi saya tengok dulu, tidak waspada saja dulu. Ini bengkak ini apa? Jadi Irma sebaiknya ke dokter jantung anak, kemudian diperiksakan. Selain ronsen tadi, bisa saja ronsen ini
jantungnya bengkak karena kurang bernafas dan sebagainya, akan lebih diteliti lagi ketika difoto itu kurang nafas panjang. Jadi sekali lagi akan didengarkan oleh dokter, kemudian dilakukan echo, kardiografi, dilihat ini bengkaknya karena apa. Jadi Ibu Irma kalau menanyakan apakah bisa disembuhkan, mudah-mudahan bisa disembuhkan, apalagi ini masih dini ya, sudah ketahuan. Tapi mudah-mudahan juga bengkaknya karena salah periksa ronsen saja. Tapi sekali lagi pergilah ke dokter jantung di rumah sakit untuk dilihat apakah penyebab dari bengkak ini. Apakah ada kelainan katup sejak dari lahir atau gangguan yang lain yang menyebabkan jantungnya membengkak. Bengkak tadi Ya, tapi biru nggak ya Irma? Tadi sudah terputus dokter, sudah ya. terputus ya. Karena penyakit jantung bawaan itu ada yang biru, ada yang tidak. Nah, saya rasa karena dia tidak sampaikan mungkin tidak biru ya. Tidak biru ya. Mudah-mudahan Ibu Irma segera ditentukan apakah penyebabnya. Oke, baik. Dokter terakhir nih, dokternya tips singkat dokter nih untuk pemirsa bagaimana untuk terhindar dari penyakit katup jantung maupun penyakit jantung lainnya. Ya, penyakit jantung katup khususnya sekali lagi penyebab utama di Indonesia adalah penyakit demam rematik. Nah, mencegah untuk tidak terinfeksi tentunya berhidup bersih. Ya, kita tidak terkena kuman untuk penyakit rematik tersebut, ada sejenis kuman khusus tentunya dengan kebersihan. Dan bila sakit demam ada gejala nyeri sendi yang berpindah-pindah, sebaiknya menanyakan kepada dokter apakah terkena penyakit demam rematik. Dokter akan memeriksakan darahnya, menentukan. Kalau sudah terkena penyakit demam rematik, cegah untuk tidak terjadi lagi dan tidak terjadi kelainan di katup. Misalnya penyempitan katup maupun kebocoran di katup. Itu untuk penyakit jantung katup. Tapi untuk koroner, sehubungan dengan hari jantung sedunia, dokter ya. bergaya hidup sehat, ukur tensi. Ukur tensi. Ya, jadi tensi terukur ya, kita harus dikontrol, kemudian bergerak, get move, eat smart, makan yang sehat, yang halal, yang tinggi serat, ya tadi tinggi kalium, sayuran, buah-buahan itu bagus sekali. Kemudian banyak bergerak. Ya. Oke, baik. Dokter ini waktu terbatas sih dokter ya. Aduh, padahal masih seru sekali, masih banyak sekali nih, apalagi besok adalah Hari Jantung Sedunia ya dokter ya. Tapi terima kasih sekali dokter atas waktunya ya. Semoga tadi bermanfaat juga. Dan untuk pemirsa, maaf sekali telepon tidak bisa kami angkat semua ya. Dan tapi bila Anda ingin mengirimkan kritik, saran ataupun ingin memberikan tema, bisa langsung SMS ke nomor 0889 8100 5000 atau bisa bergabung di Facebook kita Dunia Sehat Cahaya TV, atau bisa melalui Twitter di @cahaya_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Saya Ulan Julani pamit dulu, sampai ketemu lagi pasti di Dunia Sehat dan pastinya salam sehat.